Ya kebetulan orangnya yang ngajak saya ke sini nih ada di depan saya. Bapak Ferry Satria sendiri gitu kan. Nah, itu orangnya ada di sini. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Very Nice, di mana kita akan berbincang-bincang dengan guest-guest, tamu-tamu yang memang punya keunikan dalam bagaimana mereka memulai usaha dan bagaimana mereka bisa tetap eksis dengan usahanya masing-masing. Dan insya Allah pada hari ini mungkin sobat UKM semua tidak asing lagi nih. Ya beliau kalau dulu nih sempat viral dengan bakso Bandungnya ya. Kalau sekarang bakso tenis. Nah, mari kita perkenalkan Kang Entis. Bukan Kang Sule tapi Kang Entis. Kang Entis Sutisna, panggilannya Kang Entis. Betul ya? Betul. Kalau nama lengkapnya siapa? Nama lengkap sebenarnya itu aja Tisna. Entis Sutisna ya. Sule kan Sule Sutisna ya. Ada hubungan keluarga nggak ada ya? Wah itu kebetulan Sama-sama Sunda. sama-sama Sunda. Nah, jadi Kang Entis nih aslinya dari mana nih aslinya? Asli dari Bogor. Bogor ya? Iya. Dari Bogor. Ini kok bisa sampai di sini? Tahun berapa nih merantau ke sini? Ya sebenarnya awal mulanya nih kalau kesininya tahun 2009 bulan-bulan Agustus atau segituan. Ya awal mulanya saya kerja di salah satu restoran ternama lah di Bogor. Di Bogor. Bogor ya? Ya ikut seorang lah gitu kan. Iya. Nah terus seling berjalannya waktu terus ternyata yang punya ya direktur itunya lah restorannya tuh mau pindah ke Sumatera. Tanya Sumatera mana? Kerinci katanya. Kebetulan beliau ngajak sama saya ikut gak ke Kerinci katanya kan. Jauh enggak katanya kan. Ya Sumatera dekatnya. Pas ke sini wah kaget juga gitu kan perjalanannya. Wah Sehari semalam ya? sehari semalam itu banyak jurang-jurang di ada kota enggak ini di sini, ada per daerah, ada inilah pemukiman enggak di sini gitu. Bingung kan. Nah, kebetulan ikut sini ikut jualan di sini kan, ikut dengan beliau buka bakso pertama tuh di Hotel Jaya. Nah, namanya Bakso Mister Rido. Setelah berjalannya waktu terus ada bukan permasalahan sebenarnya, ya biasalah iklan kayak gitu kan. Pengen usaha sendiri lah ya. Pengen usaha sendiri ya, saya tidak luput dari minta saran yang punya ini juga lah ya, yang punya perusahaan tuan istilahnya mau usaha sendiri. Ya kebetulan orangnya yang ngajak saya ke sini nih ada di depan saya. Bapak Ferry Satria sendiri gitu kan. Nah, itu orangnya ada di sini. Jadi ngasih support dia kan. Oke, ini kan. Oke. Nah, kebetulan ada jodohnya juga di sini. Ya, kita bingung juga. Minta solusi lagi sama Bapak Ferry ini. Ngurus surat-surat di sana sini alangkah repotnya kayak gitu kan, mesti dulu gitu. Minta solusi. Akhirnya ikut kartu keluarga beliau. Kalau beliau mendukung, aduh saya senang juga gitu. Beliau nih emang benar-benar mantap lah menurut saya gitu kan. Supportnya bagus kan. Nah, seiring berjalannya waktu buka usaha sendiri tidak luput pula ada lika-likunya gitu kan. Ada jatuh bangun, ada juga gitu kan, ada. Ya di balik itu saya tetap juga minta solusi lagi sama Bapak Ferry Satria lagi. Terus alhamdulillah bisa berkembang lagi, dapat mentor dari dia lah, di belakang layar usaha saya ini ada Bapak Ferry. Di situ terus alhamdulillah berkembang lah sampai sekarang gitu kan. Orang-orang pada kenal gitu kan. Itu Pokok konsisten di bakso ya. Konsisten di bakso. Tapi sempet ini nggak usaha lain gitu setelah kan sempat dulu gabung di Mister Rido ya. Kan bakso ya. Nah, udah itu jalan. Nah, mungkin sempat
yang lain-lain atau tetap memang bakso ya dari setelah itu? Nah, setelah itu Memang usahanya bakso aja. ya di bakso, cuman waktu lagi kita terpuruk atau biasalah jatuh usaha ya. Sempat juga ikut dengan ya beliau lagi gitu kan, ada kafe Rumah Kayo, Rumah Kayo kan. Di situ sambil saya di situ ini belajar lagi kan, belajar yang betul-betul belajar gitu kan dari Bapak Ferry ini. Akhirnya punya keberanian lagi, solusi terbaik, coba kembangkan lagi usaha lagi kan bakso. Sambil dikasih solusi dari Bapak Ferry, akhirnya kembang lagi gitu kan gitu. Tempat. Ya, jadi ceritanya nih udah dibuka juga kartunya nih dikit. Jadi Kang Entis ini memang dulu dari tahun 2004 ya, beliau kerja dengan saya di Bogor. Saat itu saya usaha rumah makan Padang, tapi spesialisnya adalah dendeng batoko ya. Jadi mungkin rumah makan dendeng batoko Kerinci yang pertama di Bogor, saya lah dulu yang merintis, dan beliau salah satu yang membantu saya dan setia saat itu dengan usaha saya. Jadi ketika saya memutuskan untuk hijrah dari Bogor ke Kerinci tahun 2009 akhir, beliau ternyata mau ikut, ada dengan satu orang lagi gitu kan. Jadi akhirnya ya ikutlah bersama-sama, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah mandiri dengan usahanya. Ya itu luar biasa, suatu kebanggaan dan kesenangan bagi saya sendiri melihat bahwa orang-orang dekat kita, orang-orang yang pernah berjuang bersama kita bisa sukses gitu. Cuma ini tidak lepas dari tekad beliau yang besar ya. Saat itu kan mungkin usianya baru umur 19-an, mungkin 18 atau 20 tahun lah gitu ya. Kok mau-maunya aja nekat ikut berangkat ke Kerinci gitu. Apa yang ada dalam pikiran Kang Entis waktu itu? Sebenarnya mau mencoba pengalaman. Ya memang ini nggak ada keberanian, cuman karena kita berani karena dengan seseorang gitu kan, dikenal ya. Ada yang ini, ada yang kenal gitu kan, itu baru berani kan, itu sebenarnya. Ya. Terus juga setelah itu memutuskan ya, walaupun kita sama-sama waktu itu mengembangkan usaha bakso ini gitu. Tapi memang Kang Entis waktu itu apa yang menyebabkan keputusan saya juga siap nih bisnis sendiri gitu, bukan sendiri gitu. Nah itu apa yang melatar belakangi meyakinkan lah Kang Entis bahwa siap untuk maju sendiri gitu. Ya itu sebenarnya intinya mencoba juga sebenarnya Pak ya. Cuman kita belum tahu kendalanya apa, resikonya apa kan belum tahu kan. Mungkin karena masih jiwa inilah labil kan, mungkin itu juga kan. Ternyata ya itu emang tanpa dukungan gagal terus Pak gitu kan. Itu alhamdulillahnya biarpun saya mandiri gitu, pas waktu gagal terus solusinya ada dari beliau Bapak gitu kan, itu Bapak Ferry. Itu gagal terus tuh apa yang pelajaran yang paling itu bisa Entis petik dari dari kegagalan tuh apa gitu, supaya nggak terulang lagi gitu ya. Nggak terulang tuh intinya dari segi pengelolaan keuangan. Kadang dihitung pengeluaran pemasukan nggak cocok. Itu intinya. Jadi memang ini ada cerita unik ya. Cerita unik dari Kang Entis waktu itu. Dia padahal yang saya lihat secara kasat mata, mungkin orang juga melihat Kang Entis ini dengan bakso tenisnya ini rame banget. Tapi dia selalu ngeluh duitnya nggak ada gitu. Duitnya nggak ada gitu. Nah, jadi dari situlah saya melihat permasalahan utama beliau gitu kan. Nah, ini Tis, kalau uang pribadi sama uang usaha dicampur aduk ya kayak gitu kan. Betul. Nah, disitulah
kita harus mampu memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha gitu kan. Nah di situ mungkin Kang Tis banyak banyak belajar lah dari ya, Bapak Ferry. mulai memisahkan. Mulai memisahkan itu. Nah, jadi alhamdulillah saya lewat lagi ke arah Rawang. Wah ini udah kedainya, tokonya ya. Kedai baksonya udah maju lagi, udah rame lagi. Cuma namanya bakso tenis kan. Ini kenapa? Dulu kan bakso Bandung ya. Nah, ngambil bakso Bandung nih apa nih? Namanya kenapa bakso Bandung? Ya karena bakso Bogor gitu. Ya, karena taunya orang kan lebih terkenal ke Bandung gitu. Kalau Bogor kadang orang kalau yang belum tahu kemana-mana mungkin kan agak awam gitu. Jadi Bandung aja yang intinya gitu kan. Jadi yang mudah dikenal. Yang mudah diingat orang ya. Iya. Nah sekarang nih udah berubah nama jadi bakso tenis. Nah ini kenapa? Itu jadi berubah bakso tenis ini gini. Saya rencana mau bikin bakso entis. Kesannya agak janggal, agak gimana gitu, kurang ini gitu, dengarnya itu kurang enak, kurang keren gitu. Kurang keren. Nah, jadi nama ini coba kita bolak-balik. Oh, ada semua nih. Tenis namanya itu. Dari entis jadi tenis. Entis kan bakso entis agak janggal, agak gimana, kurang enak dengarnya kan. Jadi dibalik-balik aja nama kan. Tenis. Ah, berarti tenis harus bikin yang besar kan? Jadi itu inisiatif tenis tuh di situ. Bukan karena hobi main tenis juga nih. Itu. Bukan karena nama tuh kan? Atau pas lagi makan tiba-tiba kecemplung bola tenis ke dalam juga ya? Itu karena nama kan? Karena nama tadi. Iya. Nah ini jadi artinya nama juga pengaruh ya? Mungkin dia juga tadinya mau bakso entis, cuma itu agak enak dengar. Karena bayangan orang ketika Kang Entis udah ngasih nama bakso tenis itu kan bayangannya besar, baksonya gede ya, gede. Saya harus bikin yang gede kan. Jadi memang ada yang sebesar ada ada yang satu kenyang gitu ya. Coba kenyang itu ada coba. Nantilah ini gitu. Kalau saya udah sering dulu waktu bakso Bandung, bakso tenis juga, insyaallah udah. Dan memang ini salah satu rekomendasi kita nih, sobat-sobat UKM, bahwa yang kita undang ke sini ini bukan karena karena kenal, karena dekat gitu. Enggak gitu ya. Tapi lebih diutamakan karena memang punya keunikannya masing-masing gitu. Nah, ini yang kita lakukan dari sisi apa? Dari sisi perjuangannya sampai dari sisi bagaimana mereka menemukan jalan usahanya itu tadi, dan juga ya bagaimana mereka bisa sampai seperti ini gitu ya. Dan rata-rata sobat-sobat UKM bahwa teman-teman yang sudah mengisi di sini memang mereka berjuang dari nol semua. Nggak ada yang ceritanya instan, nggak ada tiba langsung gede gitu ya. Dari nol kita. Jadi kita pun tahu bisnis itu emang jatuh bangun betul. Istilahnya modal juga pakai uang tabungan. Modal. Masih mending kadang pakai uang tabungan. Kadang entah kita pinjam kadang gitu kan masih mending. Kalau kadang yang ada habis itu. Ya benar-benar karena untuk menjaga kita supaya nggak gulung tikar lah gitu ibaratnya kan. Jadi Kang Tis ketika itu bakso Bandung tadi ya, bakso Bandung, sekarang bakso tenis, sekarang ini pelanggannya nggak bingung, tahu ya semua bahwa ini baksonya Kang Tis ya. Melihat figur orangnya, ini ya. Itu tempatnya pindah tuh dari bakso Bandung ke bakso tenis sekarang. Pindah ya, cuma masih di jalur jalan yang sama. Ya di Rawang tuh sering pindah-pindah, kalau nggak salah udah 4 kali pindah. Bukan karena kita minta pindah, karena yang punya tempat kadang mau direhab, kadang mau diisi yang punya warungnya gitu. Beda-beda ini alasannya kan. Jadi sekarang di mana tepatnya alamatnya? Alamatnya kalau dari Sungai Penuh sebelum Simpang 3 Rawang. Ada SD Simpang 3 Rawang. SD Simpang 3 Rawang. Bakso tenis ya. Nah sekarang nih kira-kira udah gimana perkembangannya dari awal dulu sampai
sekarang udah banyak perubahan ya, peningkatan. Alhamdulillah ada peningkatan. Sehari bisa berapa kilo adonan nih? Adonan kalau untuk sekarang mungkin ya, kondisi sekarang 5 kilo 5 kilo adonan. Wah, ini luar biasa. Banyak. Berarti sekitar 100-200 mangkok lah mungkin nyampe ya. Iya. Guru lah yang lebih tahu. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ya mungkin karena belajar dari pengalaman juga sudah. Ya. Pelanggannya kebanyakan dari mana nih? Dari wilayah apakah rata nih? Dari Sungai Penuh, dari pasar? Itu Kebanyakan dari mana? kebetulan pas orang yang makan tuh sering saya tanya kan, dari mana gitu kan. Kebetulan ada yang dari Kayu Aro, Sula, Pulau Tengah, daerah Danau, Lempur pun ada. Itu Lempur tuh seminggu sekali. Paling banyak Sungai Tutung, paling banyak mungkin daerah sekitar ya. daerah sekitar paling banyak. Yang paling agak rutin, Pelanang ya. Solanang. Terus kalau untuk ya dari sisi harga berapa per mangkok? Kita per mangkok pertama kita karena sesuai dengan ininya gitu kan, 12.000 mangkok. Ini membayangkan harga 12.000 mangkok ini, Kangtis membayangkannya pasarnya ini siapa gitu? Apakah anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, atau semua kalangan gitu? Saya pasarannya gitu. bisa semua kalangan. Jadi putaran pas. Ya, Jadi porsinya bisa habisnya berapa? banyak. Gitu. Jadi tipikal karakter dari konsumen juga udah Kangtis pelajari ya. Intinya udah dipelajari ini kayak gini gitu. Harga harus bersaing, porsi harus banyak, rasa harus enak. Itu. Keenakan dia dong ya. Konsumen Keenakan pembeli ya. konsumen benar-benar Cuman dimanja yang sama jelas Kangtis. niatnya pengen memuaskan konsumen. Biar bisa berbalik lagi. Iya. Masalahnya sekarang ini emang di Rawang bakso dulu kan cuma saya satu orang ya. Sekarang udah ada yang mangkal termasuk saya 5 orang. Yang khusus Rawang ya. Ngasih inspirasi Tapi juga saya buat yang lain ya. bangga gitu kan. Bangganya kenapa? Orang tuh jadi inspirasi saya gitu. Ya, jadi orang tuh bisa kayak gitu. Itu. Tapi bangga juga kan. Nggak takut bersaing ya. Bersaing mungkin itu udah hal wajar, tapi kita kalau bisa lebih meningkatkan lagi jadinya punya kita gitu. Lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan kita. Jadi bersaingnya justru apa namanya lebih semangat, membuat kita lebih lebih meningkatkan segala sesuatunya ya. Segala sesuatunya. Ya, itu. Jadi walaupun Kang Entis ada belajar nggak sih kayak gitu? Apa memang dari pengalaman aja ya? Belajar maksudnya dari segi maksudnya menganalisa konsumen apa segala macam, itu memang pengalaman aja berarti ya. Sambil buka sambil dipelajari. Itu. Sebenarnya apa yang Kang Entis sampaikan tadi itu dalam teori marketing itu ada semua gitu. Makanya ternyata praktek dan sambil menjalankan itu lebih efektif daripada kita hanya tahu secara teori. Jadi memang apa yang Kang Entis sampaikan tadi betul sekali. Inilah pengalaman kejelian Kang Entis dalam melihat peluang dan juga pengalaman sehingga tidak terulang lagi ya. Intinya itu sebenarnya mana yang kesalahan dulu tuh jangan jadi kita beban, jangan jadi pikiran. Kalau bisa dibetulin. Ya. Jadi kalau dulu tuh sempat buka rame bangkrut, buka rame bangkrut. Sekarang alhamdulillah buka rame terus mudah-mudahan. Nggak pakai bangkrut lagi. Rame terus mudah-mudahan. Kalau gitu kita tunggu nih apa namanya produk-produk aktivis lainnya nih. Insya Allah nanti kedepannya ada yang baru-baru. Iya. Jangan hanya bakso tenis, nanti bikin bakso rudal gitu kan. Rencana itu sekarang lagi direncanakan, karena ya kedepannya ada yang baru-baru lagi. Bakso-bakso kekinian lah ya. Bakso kekinian. Ayam juga apa segala macam. Salah
Kang Tis kita support banget karena memang Kang Tis ini bertangan apa ya, kalau istilahnya bertangan dingin, apa yang dia bikin tuh enak aja gitu makanannya. Dulu dia bikin sambal hijau. Itu enak banget sambal hijaunya. Terus bikin gulai juga enak juga bikin gulainya gitu. Nah, jadi memang itu mungkin kelebihan yang Allah kasih juga ke Kang Tis, dan mudah-mudahan produk-produknya bisa banyak dan dinikmati ya. Nah, sekarang nih harapan Kang Tis ke depannya apa nih? Untuk usahanya nih, apa harapan ke depannya? Harapannya sekarang ini mudah-mudahan lah, pertama dikasih kesehatan terus ya. Harapan ke depannya mudah-mudahan saya bisa mengembangkan usaha lagi untuk buka cabang. Harapannya itu. Iya. Cabang udah kebayang ya? Udah terbayang. Makanya saya lagi latih karyawan, dilatih semahir mungkin. Iya. Dari sisi bikin baksonya maupun dari sisi pelayanannya. Jadi tinggal diterapkan di tempat yang baru, karena jadi nggak berubah ya rasanya. Bakso famous yang di Simpang Tiga Rawang, tempat yang baru ya, kayak gitulah ya, standarnya gitu. Luar biasa. Itu mudah-mudahan kita tunggu gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak, arah jalannya nggak situ terus, kadang-kadang kalau ke atas nih, terutama ke daerah Kayuwaro yang dingin-dingin, kita sangat berharap ini ada bakso di sini. Mudah-mudahan bisa ada di sini. Ya, mudah-mudahan seluruh. Jadi kalau kita ke kecamatan, mudah-mudahan. Dan itu juga istilahnya tidak lepas dari support keluarga juga ya. Iya betul. Ini keluarga ya, kalau biasa nih ya, nanti orang di Kerinci maupun Sungai Penuh, nanti ada yang melamar gitu kan, ini latar belakang suaminya apa nih gitu kan. Nah, gitu. Dari keluarga istri Kang Tis kemarin tuh menanyakan hal itu nggak gitu kan, karena biasanya orang di sini nih pengennya yang berhasil itu ya PNS gitu ya. Kalau pengusaha, jualan, misalnya kurang keren katanya gitu. Nah gimana waktu itu? Waktu dulu itu pas ya kita pertama terus terang juga. Dan kita kayak gini. Tapi alhamdulillahnya kita ketemu mertua yang baik, yang enggak istilahnya, yang enggak mandang ke mungkin materi, semua orang perlu enggak mengandang ke situ lah. Yang penting niatnya baik, berusaha kan. Setelah dijalani, alhamdulillah sesuai, tidak kita mengecewakan, bisa kita membuktikan mertua lah, kan nggak ada yang pelantar ya. Nah itu anak sekolah, istri arisan, kan. Alhamdulillah ya, biarpun kita kontrak tempat-tempat jualan gitu kan, kalau tempat sendiri alhamdulillah nggak kontrak, biarpun kecil gitu. Oh sekarang udah nggak kontrak lagi? Udah punya sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kecil tapi punya sendiri. Jadi luar biasa ya, dari perjalanan panjang tahun 2009 akhir sampai sekarang tahun 2022, 13 tahun ya, 13 tahun di Kerinci dan Sungai Penuh. Dan alhamdulillah nggak ada niat pulang lagi ya kayaknya. Kalau niat pulang apa? Cuman ya mungkin hanya silaturahmi aja tahun sekali. Ya, bukan maksudnya pulang untuk menetap bisa balik lagi ke Bogor gitu, enggak. Untuk sementara karena anak istri di sini, prospek usaha pun di sini bagus ya. Kita usahakan gitu. Iya kan, kita silaturahmi ke orang tua tetap ada. Iya. Orang tua masih ada semua ya? Punya bapak lah, itu udah. Ya, mudah-mudahan usaha Kang Tis ini makin maju lah, dan juga keluarga juga tidak kecewa, bangga dengan seorang bapak yang bekerja keras, istri juga bangga dengan suami yang bekerja keras, tidak malu ya, nggak malu ya, nggak gengsi. Alhamdulillah. Masih muda-muda, biasanya anak muda tuh usaha jualan bakso, kayaknya dipandang jualan bakso gitu, gimana gitu? Enggak, itu mungkin tergantung orangnya juga. Kebetulan istri saya ini mungkin saya
tepat pilihan saya. Mungkin gitu. Atau diajak nih istrinya. Harusnya kan. Luar biasa. Jadi memang apa namanya? Tapi apakah bakat dari bapak atau keluarga, dari kakek atau dari ibu memang dagang dulu atau Kebetulan dari kakek saya, bapak saya semuanya dagang. pedagangnya? Ya, pedagang. Jadi memang mengalir jiwa dagang. Mengalir jiwa daging kebetulan juga sebenarnya. Iya. Dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Nah, harapan Kang Tis tadi untuk usahanya ya semoga berkembang. Iya. Kamu boleh nggak Kang Tis memberikan juga buat sobat-sobat UKM di Kota Sungai Penuh yang sudah punya usaha tapi belum apa istilahnya belum mantep lah, bagaimana supaya yakin, dan juga yang mau memulai usaha tapi takut gitu kan, gimana supaya yakin gitu kan. Nah, bisa nggak kasih motivasi atau kasih kira-kira kalau bahasa kerennya itu quote gitu ya, atau nasihat lah, atau apa ya, bahasa kelinci apa ya? Bahasa kelinci ini mungkin ya nasihat lah. Semange ya. Pintaran dia malah. Ya, motivasi saya menurut pengalaman saya lah ya, itu mungkin pengalaman beda-beda kan, tapi menurut pengalaman saya yang jelas jangan hitung waktu dalam bidang usaha. Entah siang, entah malam, entah hujan, entah panas, kita merintis harus tetap maju. Ditambah kalau bisa manajemennya tuh yang penting juga, dari pengeluaran pemasukannya. Intinya harus semangat gitu. Jadi kalau bahasa simpelnya usaha itu kayak kita mendidik anak kita ya. Jadi siang malam kapanpun anak kita butuh kita harus ada. Nah, usaha itu seperti itu juga ya. Sampai dia besar dan mandiri, bisa berjalan dengan baik, baru boleh kita melirik yang lain ya. Bidang usaha yang lain. Cabang yang lain. Untuk apa? Untuk supaya semakin berkembang. Wah, harusnya ditulis, ini udah jadi satu buku ya. Mungkin ya karena sudah dijalanin juga gitu, kan, pengalaman udah terekam di memori gitu. Ini biasanya nih, kalau terakhir pertanyaan saya standar untuk tamu atau guest itu adalah kalau disuruh milih nih, ini Entis lahir lagi nih, disuruh milih jalan hidup Entis mau apa namanya seperti sekarang ya jualan, atau kalau boleh dipilih, Entis ternyata pengen jadi apa gitu, cita-cita Entis dulu gitu. Ya kalau untuk cita-cita dulu sih memang sekedar untuk jadi karyawan lah sebenarnya kan, dari misalnya karyawan pabrik atau apa gitu kan. Karyawan pabrik bukannya PNS gitu kan? Gitu. Kalau di Bogor kan dulu daerah Bogor karena mayoritasnya banyak pabrik ya. Jadi kita ke situ aja pandangannya. Kayaknya keren ya, pakai seragam gitu, keren kita pakai seragam. Tapi kalau udah dijalanin sekarang ya enaknya lebih sekarang gitu, jadi pengusaha lebih kita tantangannya lebih banyak juga. Ya, kalau disuruh memilih pun tetap pengen jadi tukang bakso, ataupun mungkin bidang usaha yang lain lah, tapi tetap jualan, tetap jadi usaha, tetap jadi jualan bakso. Jadi mudah-mudahan obrolan singkat kita pada hari ini bisa menjadi inspirasi juga kita buat sobat-sobat kita di, dan tentunya juga jadi motivasi kita ya. Ternyata buka usaha itu nggak rumit-rumit ya, rumit. Yang penting ada keinginan, ada kemauan, keinginan sama ya. Ada apa namanya, visi kita untuk melakukan apa itu sudah terbayang, produknya sudah jelas, dan yang paling penting itu marketnya ya. Artinya pasarnya harus
Jadi udah tahu Kang Tis dulu nih bahwa penyuka bakso tuh di seluruh dunia ini pasti ada aja ya. Bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Bandung, di Kerinci ini ternyata penyuka bakso banyak. Ini pasti teman-teman yang nonton pada hari ini udah ngiler nih pengen nyobain bakso Kang Tis. Nanti Kang Tisnya kelamaan di sini, soalnya nggak ada yang jualan. Nah, mungkin kita akhiri saja pada sesi hari ini, obrolan yang luar biasa dan juga seperti biasa banyak memberikan masukan bagi saya sendiri dan bagi Kang Tis sendiri dan juga bagi teman-teman sobat UKM Kota Kerinci maupun Kabupaten Kerinci yang nonton, bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan ide-ide dan inspirasi buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan nih tadi. Seharusnya ngasih cindera mata dulu sebelum ditutup. Nah, mohon maaf nih, Tis. Ada cindera mata bagi tamu alhamdulillah yang sudah menyempatkan waktu sebagai tanda terima kasih. Nah, supaya ingat juga dengan Very Nice. Dan juga bisa promosi juga nih nantinya. Very Nice di baksonya Kang Tis bisa dipakai nanti. Nah, diterima mudah-mudahan. Terima kasih. Oke, itu saja. Kita sama-sama ucapkan bye-bye ke teman-teman sobat. Bye.